Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Hutasoid dengan NIM 11S23015. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktikum certan pada week yang ke-12 dengan judul Rule-Based Method for Probabilistic Reasoning. Nah, sebelum itu, tujuan dari praktikum ini untuk memahami bagaimana sistem pakar bekerja dengan memodelkan pengetahuan seorang pakar dan menerapkannya ke dalam bentuk program. Melalui metode certainty factor, sistem mampu memberikan diagnosis penyakit kulit berdasarkan gejala secara terstruktur dan terukur. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan semua kegiatan praktikum yang diarahkan pada modul praktikum. Nah, selanjutnya kita langsung saja kepada bagian tugas. Nah, langsung saja kita ke code-nya ya. Oke, nah di sini pada program sistem ini sistem pakar ini saya mendefinisikan beberapa komponen dasar, yaitu daftar gejala, daftar penyakit, antar hubungan gejala penyakit, serta bobot MB dan MD untuk setiap kombinasi gejala penyakit sebagai dasar perhitungan certainty factor. Berikut penjelasan kodenya. Nah, pada kode yang pertama ini definisi gejala evidence. Nah, bagian pertama berisi daftar gejala yang digunakan sebagai evidence dalam sistem pakar. Gejala dituliskan dalam bentuk kode seperti G01, G02, G03, dan seterusnya, yang masing-masing dipasangkan dengan deskripsi kondisi kulit. Misalnya, G01 itu ruam kulit kemerahan, G02 itu gatal, G03 terstruktur kulit kering. Nah, begitu juga sampai ke seterusnya. Semua gejala ini dimasukkan ke dalam sebuah diksionari bernama gejala, sehingga nanti mudah dipanggil oleh program saat mencocokkan input dari pengguna. Selanjutnya, kita ke bagian Nah, yang kedua ini di sini mendefinisikan penyakit hipotesis. Nah, di sini mendefinisikan daftar penyakit yang menjadi hipotesis diagnosis. Setiap penyakit diberikan kode seperti P01, P02 dan 02 dan seterusnya. Misalnya P01 sebagai dermatitis alergi, P02 dermatitis apotik dan berikutnya. Selanjutnya, definisi aturan rules. Nah, ini aturan sistem pakar yang menghubungkan penyakit tertentu dengan gejala yang relevan. Setiap penyakit memiliki daftar kode gejala yang biasanya muncul pada penyakit tersebut. Contohnya, P01 dermatitis alergi. Gejala yang berhubungan G01, G02, dan G03. Lalu P04 itu panu. Nah, gejala yang berhubungan adalah G02, G05, G010, dan G0, G05, G10, dan G13. Lalu P06 atau herpes zoster. Nah, gejala yang berhubungan itu G06, G09, G11, G16, G17, G18, G19, G20, G21, dan seterusnya. Aturan ini digunakan sebagai filter untuk menentukan apakah gejala pasien sesuai dengan gejala penyakit tertentu. Nah, selanjutnya adalah mendefinisikan bobot MB dan MD. Nah, bagian keempat ini, di sini sistem pakar berbasis certain factor atau CF ini, setiap pasangan penyakit gejala diberi nilai. MB itu measure of belief, tingkat keyakinan bahwa gejala mendukung penyakit. MD itu measure of disbelief, tingkat ketidakyakinan. Format penulisannya kode penyakit, kode gejala, MB, MD. Contohnya pada P01 dermatitis. Nah, P01 dermatitis. Nah, P01, G01, 0,8, 0,2 atau ruam kulit kemerahan sangat mendukung. Lalu begitu juga seterusnya. Maka semakin besar MB, semakin kuat gejala tersebut mendukung penyakit. Lalu penambahan penting, P02. Nah, pada tugas ini melengkapi bobot MB dan MD untuk penyakit yang sebelumnya belum lengkap, yaitu dermatitis P02, dan ciri khas penyakit ini adalah ruam gatal hebat, kulit kering, sensitif, dan pembengkakan. Maka di sini
misalnya gatal G02. G02, maka dibikin bobot itu 0,9 0,1 karena sangat gatal atau sangat mendukung. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Lanjut ke yang bagian 06 ini. Nah, di sini ciri khas melepuh, nyeri hebat, demam, sakit kepala, kekalahan nyeri sendi. Nah, di sini mendefinisikannya secara diambil dan dianalisis dan disesuaikan berdasarkan gejala utama yang tercantum pada PDF. Selanjutnya, begitu juga dengan selanjutnya. Selanjutnya, fungsi digunakan. Fungsi digunakan untuk menghitung nilai certain vektor tunggal untuk gejala pada satu penyakit. Rumus dasarnya CF pada sistem Pakar adalah CF sama dengan MB kurang MD, di mana MB dan MD tadi sudah diterangkan apa fungsinya. Terus, pada kode ini, program mengurangi nilai MB dan MD ini MB dan MD untuk memperoleh nilai 1 CF. Hasilnya berada pada rentang -1 sampai 1. Nah, nilai mendekati 1 sangat yakin gejala mendukung penyakit. Nilai mendekati 0 pengaruhnya lemah, dan nilai mendekati -1 gejala justru tidak mendukung penyakit. Selanjutnya, pada kode ini fungsi ini digunakan untuk menggabungkan nilai CF dari dua gejala berbeda yang sama-sama mendukung satu penyakit. Algoritma penggabungan mengikuti teori certain vector combination dari buku Durkheim. Kode def combine CF atau CF1, CF2 mengkombinasikan dua nilai CF. Nah, artinya kedua gejala sama-sama mendukung penyakit. Misalnya kalau kedua CF-nya bernilai positif, maka artinya kedua gejala sama-sama mendukung penyakit. Rumus yang dipakai CF combine sama dengan CF1 tambah CF2 dalam kurung 1 kurang CF1. Nah, interpretasi CF pertama menjadi dasar, CF kedua hanya menambah keyakinan sebesar bagian yang belum terisi oleh CF pertama. Selanjutnya, bentar. Studi kasus. Studi kasus CF bernilai negatif. Nah, artinya bentar ya. Artinya dia menghasilkan nilai komponen berdasarkan kekuatan masing-masing C of T. Contohnya CF1 0,8 mendukung kuat, CF2 minus 0,3 malah meringankan. Artinya bukti masih mendukung tetapi tidak sekuat sebelumnya. Selanjutnya bagian kode. Nah, inisialisasi setiap hasil diagnosis. Nah, variabel ini digunakan untuk menyimpan pasangan. Nah, misalnya nama penyakit, nilai CF final. Setiap penyakit yang cocok dengan gejala pasien akan memiliki satu nilai CF final. Nah, selanjutnya ini untuk memeriksa masing-masing penyakit untuk menghitung berapa besar gejala pasien cocok dengan penyakit tersebut. Selanjutnya pada bagian kode ini untuk setiap penyakit memiliki daftar gejala yang menjadi acuan dalam basis aturan rules. Nah, selanjutnya
Nah, ini untuk memfilter gejala pasien yang sesuai dengan aturan. Lalu misalnya if not gejala cocok, tidak ada gejala cocok, lanjut ke penyakit berikutnya. Lalu selanjutnya hitung CF gejala yang cocok. Nah, di sini ini menghitung setiap gejala yang cocok. Nah, jika tidak ada gejala penyakit memiliki bobot, proses penyakit tersebut dilewati. Lalu menggabungkan semua CF gejala menjadi satu. Nah, ini metode ini mengikuti teori Chatain Team faktor menurut Durkheim. Nah, di sini kombinasi. Nah, di sini jika kedua nilai positif CF semakin kuat, jika negatif melemah, jika ada positif dan negatif terjadi kompromi. Nah, setelah itu menggabungkan semua CF gejala menjadi satu, lalu menyimpan hasil CF final untuk penyakit, lalu mengurutkan hasil dari tertinggi sampai ke terendah. Selanjutnya mengambil hasil. Nah, lanjut saja kita ke bagian studi kasusnya. Nah, misalnya di sini studi kasus ini input 179. Nah, kita run all aja langsung ya. Maka hasil pengusiran interface input 179 itu mencocokkan setiap gejala dalam penyakit relevan, mengambil nilai CF pakar dari basis pengetahuan, menggabungkan nilai faktor rumus Chatain vektor. Jika kedua gejala mendukung, penyakit CF akan naik, jika lemah kurang relevan CF akan tetap rendah. Nah, setelah semua gejala dihitung, sistem memberikan peringkat penyakit dari CF tertinggi paling terendah. Nah, hasilnya diagnosis responden 179 itu dermatitis apotik 92,20%, yang artinya penyakit ini memiliki kecocokan gejala yang paling banyak dan nilai CF tertinggi di basis pengetahuan. Artinya berdasarkan gejala G02, G05, G01, dan G15, sistem sangat yakin bahwa responden berpotensi mengalami dermatitis. Atopik tingkat penyakitnya 95,20%. Begitu juga untuk tinea atau kurap, urtikaria, panu, dermatitis alergi, bidang keringat. Nah, maka hasil yang pada modul kita disuruh untuk melakukan uji 3 kali pada angka pada input 137 144. Nah, pada 137 data responden gatal G02, kulit bersisik G05, luka berair G11, ruam kemerahan G01, terstruktur kering G03, kulit melepuh G06, kulit menebal G07, kulit pecah-pecah G08, dan kulit terasa nyeri G09, bengkak G04. Nah, maka hasilnya itu berdasarkan tabel CF, diagnosis seharusnya tinea atau kurap, hasil program dermatitis atopik tidak sesuai. Begitu juga dengan responden 144, berdasarkan tabel CF, diagnosis seharusnya tinea atau kurap, hasil berdasarkan urtikaria tidak sesuai. Untuk 179 tadi sudah dijelaskan. Nah, sekian dari presentasi saya ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.